sayangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Nah, sebenarnya lagu ini ingin mengatakan kepada kita, apa sih masalah terbesar di dalam kehidupanmu sehingga merenggut sukacitamu? Sebenarnya tidak ada masalah yang lebih besar dibandingkan dosa manusia. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa manusia? Bukankah tidak ada selain Yesus Kristus itu sendiri? Oleh karena itulah, masalah ini menjadi sebuah masalah yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Sebab Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikannya. Efek logisnya manusia itu menjadi bahagia karena masalah paling besar di dalam kehidupannya itu sudah beres. Karena itu kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacitalah senantiasa. Seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bukan saja dalam waktu yang enak dan senang saja, tetapi juga di dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Paulus dan juga Silas, rekan pelayanannya, pada saat itu sedang berada di dalam penjara dengan kaki yang terpasung, dan Paulus menuliskan surat ini. Tetapi bukan alasan bagi mereka untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam, mereka berdua menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan itulah yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tidaklah sulit ketika kita harus bersukacita di tengah masalah dan penderitaan. Sebab Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Itu juga yang dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengalami pergumulan dan ia sakit hati karena dia melihat ketidakadilan pada orang percaya dan sanak saudaranya. Tetapi di akhir pergumulannya, ia memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, karena itulah kita perlu dasari sukacita kita di dalam Tuhan. Di saat kita mengenal Kristus, pergumulan kita tidak serta-merta itu hilang. Tetapi kita akan dimampukan untuk hidup di dalam segala kondisi apapun. Karena kita berada di dalam jalan Tuhan. Kita tidak akan mengeluh karena kehidupan kita yang susah. Kita tidak akan lesu atau kehilangan pengharapan ketika pergumulan dan pencobaan itu datang. Karena kita tahu bahwa kita memiliki sumber sukacita yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kekal kita. Masakan kehidupan kita yang fana ini, segala keperluan kita yang seharusnya ia juga berikan dan ia sediakan, ia tidak pelihara. Tentu saja ia juga akan menjaminnya. Allah Bapa kita, Yesus Kristus, sudah menjamin kehidupan kekal maupun juga kehidupan kita di dunia ini. Jadi letakkanlah sukacitamu bukan pada hal yang fana, tetapi melainkan ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.